Oke, halo sahabat bola misteri, balik lagi sama aku Galana Robi. Jadi tim bolang misteri kali ini udah ada di salah satu gudang tua terbengkalai. Jadi dari informasi yang beredar bahwa gudang ini sudah kosong kurang lebih 20 tahun dan banyak sekali penampakan yang masyarakat sekitar juga merasakan atau penjaga juga. Mereka melihat beberapa banaspati, kuntilanak, pocong, dan juga genderuwo guys. Jadi tanpa berbasa-basi, kali ini kita ada di jam setengah 12 dan kita akan mulai ekspor kita. Lalu ada uji nyali juga, jadi jangan kemana-mana, saksikan terus bola misteri. Oke guys, jadi sekarang kita udah memasuki kawasan gudangnya. Kalian bisa lihat ini sangat luas ya guys, dan ini bagian gudangnya. Kalian bisa lihat rata kanannya gimana. Ini sepertinya ada 2 lantai atau di situ juga, antara di sini udah 2 lantai atau di situ ya guys, tapi pasti ada lantainya juga karena dia space-nya agak tinggi. Jadi let's go, kita masuk ke dalam. Kita bakal melihat bagaimana perawakan Oke guys, jadi ini dia penampakan pertama yang kalian bisa lihat ketika pertama kali masuk ke dalam gudang ini. Mari kita masuk ke ujung. Kalian bisa lihat jalannya ini guys. Apa ini ya? Lembek tapi kering ya, lumut ternyata ya. Lumut kering. Dan di sini sudah halus seperti abu gitu guys. Kayaknya memang sini mungkin ada bolong juga ya guys. Memang untuk ukuran gudang sendiri mungkin kalian juga udah bisa menggambarkan bahwa tempat ini tuh blong aja gitu guys, tapi emang hawanya sangat berbeda. Aku juga penasaran di daerah ujung sana guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa jalan yang mungkin seperti lubang-lubang. Di sini ada jendela, harusnya di sini lantai 2-nya ya guys. Kalau jendelanya di atas sana guys. Nanti kita bisa cari tahu sendiri apakah benar itu lantai 2 ataukah tidak. Di samping gudang ada juga pinggirannya guys. Kalian bisa lihat di pinggiran gudang ini untuk center, tolong boleh dibantu. Nah, untuk perawakannya seperti ini guys. Banyak sekali debu-debu halus atau rumput-rumput kering dan seng-seng. Ini di sebelah ada gudang juga ya guys, tapi masih terpakai. Ini full untuk gudang seluas ini dan seplong ini. Jadi kita bakal cari tahu untuk lantai 2-nya ada di mana guys. Oke, jangan kemana-mana, tetap di bola misteri. Oke, jadi kita sudah ada di lantai 2. Kalian bisa lihat atapnya sebagian sudah rubuh, dan di sini ada mungkin dulunya kamar mandi ya guys. Dia kecil aja. Dia kecil aja ini. Nah, masuk.
bawahnya sedikit panas guys, mungkin karena emang ruangnya sempit dan kita di sini berbagi oksigen juga ya guys, dia agak panas. Ada di lantai kedua, di ruangan pertama, ini ada ruangan kedua. Mungkin dulunya ini sebagai kantor juga ya guys. Kalian bisa lihat tembusan dari jendela tadi itu memang gudang ini kayak gudang yang di bawah guys. Ini mungkin dulu ruangan ini tuh digunakan untuk ngawas atau kantor administrasi atau sebagainya guys. Dan di ruangan yang ketiga kita bisa cek dan bisa lihat sendiri juga bahwa bentukannya masih sama. Itu ada jendela juga guys yang langsung menuju ke arah gudang. Nah, di sini. Dan yang terakhir di ruangan keempat bentuknya sama guys, ini sama, jadi kalian bisa lihat ruangan keempat seperti ini, tapi di sini jendelanya ada di depan guys. Oke, mungkin untuk di lantai kedua kita sudah cukup mendapatkan gambaran guys. Dan ada satu tempat lagi di gudang ini yang penuh dengan aura negatif, itu ada di belakang. Kita bakal langsung menuju ke sana. Let's go. Ada satu ruangan yang lebih mencekam dan di sebelah kalian bisa lihat sendiri pintunya seperti pintu Doraemon, kecil aja guys. Sini kalian bisa lihat bahwa ada batang-batang kering, dan di sini tuh ya bangunannya lebih sempit, lebih kecil, tapi karena lebih kecil aura mistisnya tuh lebih terasa guys, dan agak sedikit sesak. Kalian juga bisa lihat beberapa seng-seng di sini sudah berjatuhan, dan semak yang ada di bangunan belakang itu juga sudah mulai tumbuh. Sangat-sangat menggambarkan bahwa ini itu juga sangat lama datang guys. Ini kita juga ada satu lagi ruangan kecil, pintunya kecil aja guys. Mungkin di sini kalian bisa lihat bahwa dulunya itu pasti kamar mandi guys. Kalian bisa lihat masih basah, padahal ya kalian bisa lihat ya, kalau itu sudah pasti tidak pernah digunakan, dan ada sumur guys. Dan bisa masuk, tapi semak belum, karena itu masuk ke arah sumur ini guys. Dan kalian bisa coba lihat ke dalam bahwa ini tuh sumurnya emang dulu pasti digunakan, tapi sekarang setelah oke guys, jadi kamera boleh dekat dulu. Kita udah menemukan sumur yang kedua guys, dan di sini nggak kalah dari sumur yang pertama. Kalian bisa lihat ini tuh sepertinya kamar mandi juga dulunya, tapi sudah blong. Atasnya juga udah dipenuhi dengan pohon besar, dan jalanan di sini guys sangat-sangat rapuh ya guys, sangat rapuh. Mungkin ada seng-seng yang emang udah lama, dan atasnya kan emang blong kan guys, jadi dia
kena hujan. Jadi sengnya tuh rapuh, pohon-pohon di sini, batang-batang pohon maksud saya juga sangat rapuh untuk kita injak. Dan di sini adalah lokasi uji nyalinya. Jadi pas dapat kamar mandi, dapat gedung yang tadi hawanya sangat berbeda ya guys. Jadi langsung aja kita gas ke uji nyali. Oke, halo sahabat bola misteri, balik lagi sama kita. Sekarang kita udah ada di segmen yang ditunggu-tunggu, segmen uji nyali. Kali ini kita juga udah ada kedatangan Bang Anes ya Bang. Boleh salam dulu Bang. Ya Bang. Jadi Bang Anes ini bersedia untuk melakukan uji nyali ya Bang ya. Siap. Jadi kebetulan tempatnya di salah satu gudang terbengkalai ya. Jadi ini Bang kurang lebih 20 tahun katanya udah kosong ya. Dan banyak masyarakat yang bilang kalau mereka nampak benda sepati, kuntilanak, pocong. Ya hal-hal seperti itulah Bang. Kira-kira Bang Anes, kenapa Bang tertarik untuk ikut uji nyali ini Bang? Ya pertama memang ya karena rasa penasaran tadi, Penasaran ya, Bang? diri sendiri gitu ya. Ya pengen aja nyoba sendiri untuk memastikan bahwa memang itu ada atau enggak gitu. Oke, jadi mantap kali Bang Anes ya. Tapi Bang sebelumnya udah pernah lihat channel kita Bang? Udah pernah ya Bang ya? Udah nonton, udah pernah nonton. Jadi Abang pengen tertarik secara langsung untuk nyobain ya Bang ya? Ya. Kalau Bang Anes selama hidup apakah sering bergesekan dengan hal mistis? Atau pernah? Dari sekarang ya mungkin kalau untuk pendengaran sering mendengar, tapi untuk melihat belum. Oke. Kalau mendengar tuh Bang apa Bang kira-kira Bang? Ya seperti tidak, kadang dari penciuman juga, pendengaran dan penciuman. Kadang kalau bau bangkai gitu kan, gak ada orangnya gitu. Kalau biasa kalau misalnya batu gitu dilempar, kita nggak bisa melihat gitu. Jadi mau memastikan secara langsung aja. Iya, mudah-mudahan bisa ngeliat di sini ya Bang. Bisa. Oke, jadi Bang Anes juga percaya juga lah Bang, berarti hal mistis itu ada ya kan? Ada. Tapi selama ini Abang bergesekannya melalui indera penciuman dan pendengarnya. Gesekan seperti itu. Jadi Bang Anes sangat tertarik untuk melakukan uji nyali secara langsung. Ya mudah-mudahan Bang Anes juga bisa kelihatan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya Bang ya? Iya nggak apa-apa. Soalnya kita coba ya Bang ya? Kita mencoba kan. Oke. Nanti Bang di sesi uji nyali ini rulesnya Abang pasti ditinggal sendirian, tetap mungkin beberapa jam. Nanti kita tinggalkan HT ya sama lilin untuk penerawangan. Siap. Dan penerangan maksud saya lilinnya. Dan kita juga nggak boleh banyak interaksi dari HT Bang. Ya. Nah, jadi nanti paling kalau Abang udah ngerasakan hal-hal yang nggak nyaman aja lah, baru Abang nanti kontak dari HT. Siap. Oke Bang, udah bersedia ya Bang? Siap ya. Oke, jadi guys langsung aja kita masuk ke sesi uji nyali. Bang Anes, thank you Bang. Oke, selamat datang buat Bang Yohanes Panjaitan. Siap Bang. Akhirnya datang juga ya. Udah gimana perasaannya hari ini? Biasa aja Bang. Biasa aja ya. Oke. Saat itu masih biasa. Masih biasa ya. Jadi siap untuk uji nyali kita hari ini ya. Siap. Oke Bang. Bang izin aku untuk buka mata batin Abang. Oke Bang. Nama lengkapnya siapa Bang? Yohanes Panjaitan. Oh Yohanes Panjaitan izin ya Bang ya. Oke. Jadi Bang Anes selamat untuk melakukan uji nyalinya, semoga berhasil ya Bang ya. Siap Bang. Ini Abang ini uji nyali ini mungkin kemungkinan sekitar 3 jam. Oke Bang ya? Ya. Ekor ya? Gimana Bang? Mana Bang? Ekor ya? Mana apa? Ini kayu-kayu. Ekor ya? Tidak lain.
Sahabat Bola Misteri balik lagi sama kita. Di malam kali ini kita bakal ngelanjuti ekspedisi kita di gedung tua terbengkalai, mungkin sekitar 20 tahun. Dan sebelumnya kita juga udah pernah kesini guys. Kemarin itu kita kesini ngelakuin beberapa explore dan terdapat beberapa crash yang tidak bisa kita hindari. Jadi kita uji nyali saat itu Bang Anes, Yohanes Panjaitan, dan Kak Sophie dan temannya ya. Tetapi saat kita cek kembali, filenya itu rusak guys. Jadi tidak bisa kita upload, tidak bisa kita gunakan. Jadi selain itu juga saat uji nyali, tim kita, Bang Ari, ya dia saat uji nyali itu dipatok ular. Mungkin nanti kalian bisa lihat videonya. Mereka menemukan ular piton yang menurut saya sangat besar ya saat itu. Dan Bang Ari dipatok di tangannya, sehingga kita harus menyudahi uji nyali dan melarikan Bang Ari ke rumah sakit terdekat. Jadi sekarang kita udah ada di sini lagi. Kita gak menyerah juga, tim Bola Misteri. Kita lakukan ekspedisi lanjutan di gedung tua terbengkalai ini. Mungkin kita langsung aja ke uji nyalinya. Dan ada beberapa gestar juga, cewek-cewek cakep juga, dan ada juga abang-abang tampan. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Bola Misteri. Oke, halo, balik lagi sama kita tim Bola Misteri. Jadi kita udah ada di sesi uji nyali. Yang kemarin juga udah ada Kak Sophie Kalista. Ya, halo. Dan satu lagi kita kedatangan Kak Ramadea. Hai. Oke, jadi Kak Sophie mohon maaf juga karena kemarin kakak uji nyali kan. Benar. Tapi kita karena ada crash, jadi video kakak itu tidak bisa digunakan. Dan tim kita juga dipatok ular, jadi kita emang crash guys di situ. Dan ini kita ulang lagi ya, kita nggak nyerah ya. Iya. Kita coba lagi Kak Sophie dan Kak Ramadea. Jadi kali ini uji nyalinya berdua ya. Ya, benar. Oke. Jadi dari Kak Sophie lagi kita mau tanya ulang. Kira-kira gimana kakak untuk uji nyali kali ini? Siap apa enggak atau gimana? Siap dong. Siap ya. Makanya mau lagi. Oke. Jadi Kak Sophie, selama kakak ada di sini, dan tadi kita di belakang, kira-kira kakak udah ada gesekan kah atau gimana-gimana? Sejauh ini sih belum. Si aman ya Iya, sejauh ini karena ya? belum ada keliling juga kan. Oke. Jadi nanti kita bakal lihat di uji nyali ya guys. Yang kedua ada Kak Ramadea tentunya. Kak Ramadea ini mungkin wajahnya masih baru ya di Bola Misteri. Jadi Kak Dea, kenapa kakak bisa tertarik untuk ngelakuin uji nyali kali ini? Jujur aku tuh orang yang penasaran ya. Terus aku juga sedikit suka dengan hal-hal yang misteri gini. Aku juga pengen nambah pengalaman dan compare mana sih yang lebih seram, tempat ini atau ekspektasi calon mertua nanti. Oke. Kayaknya sejauh ini ekspektasi calon mertua ya. Tapi kita lihat dulu Itu lebih serem kan. bagaimana suasana kali ini. Kalau aku pribadi emang udah sangat mencekam. Dan Kak Dea selama hidup gimana? Apakah pernah bergesekan langsung? Kalau pengalaman ke hal mistik sih pernah dulu banget ya waktu kecil. Aku tinggal di Aceh itu aku pernah ngelihat sosok ya mungkin sejenis Miss K gitu di emang real kelihatan, cuman itu masih kecil banget ya. Nah dan pernah ngelihat juga tuh di rumah sosok kayak pocong, dan setelah aku ngeliat itu aku demam gitu. Oh. Cuman aku sampai sekarang sih ngerasa aku nggak pernah diganggu lagi sih. Jadi kayak Still dari penasaran. Oke. Jadi tapi Kak Dea bersedia ya kali ini ya? Bersedia, and I wish everything is gonna be safe. Oke guys, jadi karena Kak Sophie dan Kak Dea udah bersedia juga, jadi tanpa berbasa-basi kita langsung masuk ke uji nyali. Di sini kita ada Bang Desta juga untuk mencoba membuka mata batin mereka agar uji nyalinya lebih menarik guys. Oke, boleh disilakan Bang Desta. Izin deh, udah siap kan?
Yes, of course. Nama lengkapnya siapa, Dek? Rahmadea Saraswara. Rahmadea Saraswara. Saraswara. Ya, Bang, ya. Yuk. Kalau aku nggak usah dibuka mata batin ya guys. Sudah terbuka kalau Sophie. Bim salah Bim. Oke, jadi Bang Desta juga udah membuka mata batin dari Dea. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen. Sophie juga mau buat ambil. Boleh. Oh, Oke, boleh. Iya, right. Ika Sofian Ramadhani. Jadi tadi Sophie sempat menolak untuk dibuka mata batinnya, tapi biar lebih greget ya, biar sama juga sama Kak Dea, jadi sama-sama merasakan. Oke, udah Bunda Desta? Oke, jadi kita udah selesai guys. Kita masuk ke segmen uji nyali. Ini experience.
Oke guys, jadi kita udah selesai uji nyali dari Kak Sophie dan Kak Dea. Jadi kurang lebih sejaman juga, keren juga buat mereka ya guys, bisa tahan sampai segitu. Kak Sophie, boleh Kak langsung diceritain sama teman-teman apa yang Kakak rasain selama di sini? Jujur ya, kita berdua aja yang langsung ngomong ya. Banyak banget dapet gesekan, kayak lemparan batu tuh lebih dari 20 kali kalau nggak Lebih. salah. Dan ada suara rintihan sih. Rintihan Rintihan. Sebelah kiri kita. di belakang tembok ini semua. Terus kita juga tadi sempat mendengar itu ada kayak desahan. Ya, iya, dia dengar Suara nafas itu ya? Iya. Iya. ada Terus desain. kita dapat sosok di situ. Ya. Di daerah sana ya. Iya. Kayak cuman wajah, tapi abstrak gitu, ada rambut, terus kayak persekian detik doang gitu. Heeh. Karena makin di senternya tuh makin nggak kelihatan. Heeh, dia Ya, makin makin hilang di biasa sana. kayak gitu Heeh, emang. heeh. Tapi kalau kasat mata dia terlihat jelas ya Kak ya. Ya, dan Jelas. di belakang itu ternyata ada sumur. baru itu- tahu ya. Iya, sumurnya itu 2 dan dari situ tuh berisik banget. Waktu kameranya di sana, aku nggak ngeliatin cahaya. Oh, aku ngeliatin sana tuh kayak ada bayangan siluet gitu. Cuman ngintip ini doang, tapi udah hilang gitu. Oke. Waktu di kamera ini dia makin nggak kelihatan gitu. Kalau sosoknya gede atau biasa aja gitu Kak? Mungkin sekitar hampir 2 meter, yang siluet gini gitu doang, kayak cuman gini doang, bayang hitam banget sih. Oke. Itu kan gelap ya padahal, tapi kita bisa lihat gitu. Oke. Dia lihat, aku nggak bisa lihat. Oh, Sophie nggak lihat. Dia cuma di situ dia. Oh, Sophie Karena lihat aku cuman aku doang yang lihat ke belakang gitu kan. Aku kamera cahayanya ke sana, aku lihatnya ke belakang. Oh, Dan dia tuh benar-benar kayak ngelihat gini, tapi kayak setengah badan. Itu kan dinding, kayak dia tuh di sini, terus udah hilang. oke. Jadi guys, emang di sini Kakak akuin juga ya, kalau gesekannya itu emang ada di sini ya. Keras banget. Banyak Ada udara, tapi panas gitu loh. Iya. Gerah gitu. Gerah. Dan kita sekarang juga udah gerah ya, padahal Ada, iya, padahal ada angin. kalau tapi anginnya gerah gitu. kenceng, tapi Ini gerah. udah lumayan agak tenang sih. Dan boleh Kak, terakhir kali untuk penonton yang ada di rumah, kalau mereka nggak percaya gini-ginian, Kak boleh bilang sama mereka tuh gimana biar orang itu. Mungkin mereka lihatnya dari kamera ya. Ya. Jadi nggak terlalu melihat langsung itu seakan-akan kayak gimmick gitu loh. Mm-mm. Dan untuk hal-hal yang mistis atau yang tak kasat mata itu, dia nggak bisa lihat dengan mata kita, tapi dilihat dari dalam gitu. Jadi dia kayak kita lihat ke depan, dia pasti di samping kita gitu. Oke. Dirasain gitu. Iya, makanya kan Sophie bilang dia punggungnya Ya. Oh, berat gitu ya. berat. Oke. Jadi buat kalian juga teman-teman yang masih penasaran ini beneran apa enggak, kalian bisa juga hubungin kita biar kita atur jadwal uji nyali bareng kalian. Baru ada lemparan lagi nggak sih? Dengar nggak? Iya benar. Oke guys, jadi makasih buat Kak Sophie, Kak Dea, thank you waktunya. Dan kira-kira Bang Desta boleh diceritain terkait dengan gangguan dari mereka. Oke, jadi sini tadi ada beberapa gangguan buat kakak Sophie sama Kak Dea ini. Itu yang di belakang tadi itu memang betul ada. Itu memang dia termaksud penunggu paling kuat di sini itu sosok Gundruwo. Yang mungkin ditengok Kak Dea tadi itu Gundruwo. Sama satu lagi tadi situ ada, dia sosoknya tinggi, tapi dia kurus. Tapi Iya. dia betaring dia. pintu Iya kan. dekat situ Iya. tadi. Sama ada Kita sosok tantang sesosok perempuan yang kalian tengok tadi itu perempuan, dia hampir sama kayak kalau aku bilang ya, itu kayak Kunti, tapi dia bukan Kunti. Iya. Bukan, Dia itu bukan. kayak kalau dibilang itu noni-noni Belanda. Iya. Oh, jadi agak warna putih tadi dia Mukanya kan? agak peta. Iya, itu tadi tuh. Makanya tadi Merinding. yang nangis-nangis itu tadi dari belakang ini. Makanya tadi kan kita undang semua, makanya dia hadir. Gitu. Makanya kan dibalik semua ini, dibalik gedung Iya, ini tadi semua. semua pusat sini semua dia. Terus ada lagi yang di deket arah sumur yang Sophie kemarin. Ya, itu memang ada sosok situ ular sama perempuan. Nanti itu tim uji nyali kedua kita mungkin bakalan ada bertemu sama yang ular itu. Termasuk salut lah sama untuk Sophie sama Dea ya kan, termasuk berani lah. Entah mungkin karena berdua ini apa mau tertarik sendiri-sendiri. Agak dipikir dulu. Cuman kalau memang berdua itu pasti kayak ya takut sih ada ya. Ya, tapi agak tenang Biar sedikit ada dia. Ya. Agak tenang, tapi jantung tetap Debar ya. deduk sih. Berarti intinya kita nggak ada gimmick-gimmick ada ya. No gimmick sumpah, dan ini tuh Real ya. first experience aku yang ternyata cukup Debar ya. Tapi kayaknya boleh coba lagi sih. Oke, nanti kita coba lagi ya. Nanti pokoknya tetap. Waktu jangan lupa di follow nanti
YouTube kita sama IG kita ya. Boleh kita Oke. confirm. Cuman sekedar experience-nya. Iya iya iya. Oke. Oke, jadi itu dia guys kesaksian dari Kak Sopi dan Kak Dea. Kita masih ada lanjut, ada Bang Dio juga yang nggak bakalan kalah serunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bola Misteri. Oke, balik lagi sama kita Bola Misteri. Kali ini kita udah ada di sesi uji nyali yang kedua. Kita bersama Bang Dio ya Bang. Ya, Dio Yopana bang. Oke. Oke, siap abangku. Jadi Bang Dio ini dia ada mengisi uji nyali kita di sesi yang kedua. Tadi Bang, Kak Sopi dan Kak Dea juga udah melakukan uji nyali mereka. Ya, benar bang. Dan Abang juga nyaksikan sendiri bahwa kita jauh dan semuanya kan Bang. Iya. Menjauh dan mereka 500 meter lebih lah kita Iya, bang ya. 500 meter lebih dan mereka mendapatkan gangguan bukan dari kita ya Bang. Iya, benar bang. Oke. Jadi Bang Dio kali ini merasa tertantang dan juga ingin ikut uji nyali guys. Jadi Bang Dio, Ya, siap bang. kenapa Abang sangat berani untuk melakukan uji nyali kali ini? Ibarat bang, kita kan harus mencari pengalaman bang, gitu kan bang. betul. Jadi ibaratnya kan ketika setelah dari sini kan kita bakalan tahu Dunia itu apa. ada. Benar bang. Oke, betul. Siap bang. Jadi Bang Dio emang penasaran dan pengen punya pengalaman lebih di hidupnya guys. Ya. benar, Bang. Jadi langsung aja tanpa berbasa-basi kita lanjut ke sesi uji nyali. Oke, jadi buat Abang Dio udah siap kan untuk uji nyali hari ini? Siap bang, sangat siap. Oke, aku izin untuk bukakan mata batin ya. Boleh bang. Nama lengkapnya siapa? Dio Yopana. Dio? Yopana. Yopan ya, mungkin ya. Oke bagus.
Sini bang ya. Sini bang. Ya abangku. Oh di dalam tas ini bang. Yang mana bangku? Sorry bang, kenapa ini? Sorry bang. Ini aja bang. Nah, udah sini mana deh? Oh iya, sorry bang, sorry bang, sorry. Nggak apa bang. Ini ada 3 HP bang. Oh 1 HP ku bang. Berarti 2 HP ini bang. Bawa dua-duanya handphonenya ya, kantongi. Oke siap abangku. Berarti yang digunakan HP yang warna biru nih bang ya, HP abang ya bang? Bawa. Aman kalau pakai handphone. Siap abangku, sebentar ya bang. Matikan aja. Cabut lah tripodnya dia. Udah bang, udah 2 HP sama dia nih bang. Udah. Izin bentar bang ya, dia mau ini bang, nyusun HP-nya bang. Soalnya susah juga megangnya bang. Oh, udah bang, udah bisa bangku. Cek bang, kalau dia
naik ke lantai 2 atau kemana saran abang yang lebih menantang lagi bang? Dio, kau ke arah ke tempat Sophie tadi aja, Dio. Arah tempat Shopee berarti kalau Dio dari sini bang, di belakang apa depan bang? Di depan Dio tadi lah. Mau ngarah ke sumur ya bang ya? Oh ini bang, ini ada kru bang, biar Ini bang, sini. masuk dulu bang. Megangnya agak ribet aku bang, gimana? Ini kan, ini ya lap Kak Sophie kan? Iya. Matikan aja. Pakai kan tripod itu saat sama itu kan tadi pakai hotspot bisa suruh kantong kita. Nggak spot, aku ini bang, udah ini. HP hotspotnya? Nih. Iya. Berarti HP Shopee nggak usah pakai. Matiin aja tuh bang. HP Shopee nggak usah pakai. Nih, pakai ini. Ngajari dia saat suruh dia ke tempat Sophie tadi ya. Pegang. Terang ya. Nggak takut dulu. Oke, sahabat bola misteri, sekarang kita udah ada di ujung sesi uji nyali dari Bang Dio ya bang. Iya siap, abangku. Bang, boleh abang ceritain aja secara langsung. Tanpa ada rekayasa, apa yang abang rasakan, abang ceritain aja langsung. Ini saya cerita jujur dari lubuk hati lah bang ya. Oke, siap bang. Begini bang, awal saya duduk, saya mendengar suara seng. Oh, Seng. Itu kemungkinan ya bang ya, angin. Ya, bisa jadi. Bisa jadi angin ya bang. Jadi, Terus ketika saya keliling tadi memang ada sih yang seperti saya jelaskan tadi, memang ada yang makhluk tinggi, cewek gitu bang. Oke. Nah, Cewek. cuman karena ya maaf cakapnya saya pun sopan, izin itu ya permisi ya mbah semuanya gitu. Dia pun nggak ganggu. Oh, berarti cuma menampakkan aja gitu Ya, emang sih saya nggak bisa ngelihat bang, cuman kan kita ngerasain. Ngerasain, Nah, betul. bener bang. Terus yang di sumur itu kan ibaratkan saya kan udah sering situ bang. Sebenarnya kalau nggak gengsi bang ya, ya rasa takut tuh pasti ada. Ya, betul. Cuman dibarengi cara kita menghibur supaya nggak takut. Iya, betul. Nah, gitulah bang. Oke. Bang. Oke. Nah, gitulah bang. Oke, jadi bang, kira-kira bang, Ya bang. kalau untuk tempat ini, tapi emang abang merasakan ada gesekan gitu ya bang ya? Ada gesekan Ada bang. gesekan. Tapi bang, next, kalau abang boleh kasih saran, apakah abang mau lagi ikut uji nyali di tempat yang lebih seram lagi? Boleh bang. Boleh ya? Saya tunggu bang. Oke, bang Dio bersedia ya? Bersedia bang. Oke, siap. Terima kasih bang ya Oke, kerjasamanya bang siap, ya. Bang Dio. Sukses Berarti- terus bang buat bolang misteri. Oke, thank you Bang Dio. Jadi itu dia tadi kesaksian dari Bang Dio. Jangan kemana-mana. Tonton terus video kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin karena itu bikin kita jadi semangat. Oke, Oke, tim bola salam. misteri cabut.